Di balik identitas, fakta ilmiah tentang homoseksual, lesbian, dan transgender. Apakah homoseksual, lesbian, dan transgender adalah pilihan? Atau ada penjelasan biologis di baliknya? Video ini mengupas tuntas fakta-fakta ilmiah yang sering disalahpahami. Homoseksual, lesbian, dan transgender adalah topik yang sering menjadi perdebatan. Namun, pemahaman ilmiah sering kali terabaikan. Video ini akan menjawab pertanyaan mendasar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik identitas seksual dan gender? Homoseksual mengacu pada ketertarikan seksual terhadap sesama jenis, sementara lesbian adalah bagian dari homoseksualitas khusus pada wanita. Transgender mengacu pada identitas gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin biologis, fokusnya adalah persepsi diri, bukan orientasi seksual. Meskipun homoseksualitas, lesbianisme, dan transgenderisme sering disatukan, masing-masing memiliki konteks dan dimensi berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa landasan biologis dan neurologis memengaruhi semua identitas ini, meskipun dengan cara berbeda. Genetika memainkan peran penting dalam membentuk orientasi seksual dan identitas gender, meskipun bukan satu-satunya faktor. Hormon prenatal seperti testosteron dan estrogen memengaruhi perkembangan otak janin yang berhubungan dengan identitas dan preferensi seksual. Studi neuroanatomi menunjukkan bahwa struktur otak individu transgender menyerupai gender yang mereka identifikasi, bukan jenis kelamin biologis mereka. Perbedaan ini tidak dipengaruhi oleh pengalaman hidup, tetapi ditentukan sejak perkembangan janin. Pemeriksaan dini seperti analisis genetik, hormon prenatal, dan neuroimaging dapat memberikan wawasan ilmiah untuk memahami identitas seseorang. Deteksi dini juga membantu menghindari kesalahpahaman dan memberikan pendekatan medis yang lebih tepat. Lingkungan sosial memengaruhi ekspresi gender, tetapi identitas inti tetap dipengaruhi oleh biologi. Dukungan keluarga dan masyarakat membantu mengurangi dampak negatif stigma sosial. Terapi konversi terbukti tidak efektif dan bahkan menyebabkan trauma psikologi serius. Identitas seksual dan gender memiliki dasar biologis yang tidak dapat diubah melalui metode seperti ini. Penggunaan testosteron atau afrodisiak tidak memengaruhi perubahan orientasi seksual atau identitas gender. Hal ini membuktikan bahwa orientasi seksual dan identitas gender tidak dipengaruhi oleh hasrat seksual semata. Trauma seksual tidak menyebabkan perubahan orientasi seksual atau identitas gender. Studi menunjukkan bahwa perubahan perilaku pasca trauma bersifat sementara dan tidak mencerminkan identitas inti seseorang. Studi kasus menunjukkan bahwa orientasi seksual dan identitas gender telah terbentuk sejak awal kehidupan. Data empiris memperkuat fakta bahwa faktor biologis dan neurologis menjadi dasar identitas seseorang. Pemahaman ilmiah adalah kunci untuk mengurangi kesalahpahaman dan stigma. Seksualitas dan gender adalah bagian alami dari biologi manusia yang perlu dipahami, bukan dihakimi.